Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Jadi di SMPN 1 Satap Dranitan kemarin target 50, terdaftar 66 orang, tervaksin 66 orang. Tentunya akan ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan kepada tenaga kerja kita yang ada di sini. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Selasa 22 Februari 2022. Dan dua informasi yang menjadi topik utama kita di pagi hari ini diantaranya: Lanal Pulau Rote gencarkan vaksinasi maritim guna meningkatkan imunitas masyarakat pesisir. Optimalkan program jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemkab Belu bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya. Pendengar, untuk meningkatkan kekebalan kelompok di Kabupaten Rotendao, Lanal Pulau Rote gelar serbuan vaksinasi COVID-19 maritim. Kita ikuti laporan Ian Aplugi. Pangkalan Angkatan Laut Pulau Rote melaksanakan kegiatan serbuan vaksinasi COVID-19 di SMP Negeri 1 Satap Deranitan, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao pada Jumat 18 Februari 2022. Kegiatan vaksinasi yang digelar di SMP Negeri 1 Deranitan ini menargetkan 50 dosis vaksinasi per hari bagi masyarakat. Serbuan vaksinasi yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan kelompok ini dijelaskan Komandan Lanal Pulau Rote Muhammad Nurdin Mutakin ketika diwawancarai oleh RRI Rote, mengatakan target vaksinasi COVID-19 per hari berjumlah 50 orang, namun yang terdaftar pada kegiatan berlangsung sejumlah 66 orang dan yang tervaksin sebanyak 66 orang. Jadi di SMPN 1 Satap Dranitan kemarin target 50, terdaftar 66 orang, tervaksin 66 orang. Jadi vaksinnya yang tervaksin 66 orang, vaksin AstraZeneca itu dosis 1 50 orang, dosis 2-nya 9 orang AstraZeneca, 6 orang Sinovac, dosis 3 1 orang AstraZeneca. Jadi totalnya ada 66. Ketika ditanyai mengenai lanjutan kegiatan serbuan vaksinasi maritim, Komandan Lanal Pulau Rote Muhammad Nurdin Mutakin mengatakan selain di SMP Negeri 1 Deranitan, serbuan vaksinasi juga dilaksanakan di SMP Negeri 3 Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya pada 21 Februari 2022. Dan lebih lanjut, Komandan Lanal Muhammad Nurdin Mutakin juga mengatakan untuk kedepannya vaksinasi juga akan dibuka di Balai Pengobatan Lanal Pulau Rote. Untuk hari ini dilaksanakan di SMPN 3 Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, hari Senin tanggal 21 Februari di SMPN 3 Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, jam 8 sampai selesai. Nah, untuk targetnya sama 50 orang, tapi nanti lihat dinamika di lapangan bisa bertambah ataupun kurang dari 50. Nanti untuk rencana ke depan selain hari ini di SMP, mungkin besok tiap hari mungkin kita buka itu di Balai Pengobatannya Lanal, kita buka tiap hari. Komandan Lanal Pulau Rote Muhammad Nurdin Mutakin juga mengimbau bagi masyarakat Rotendao yang sudah divaksin dengan dosis kedua lebih dari 6 bulan bisa melanjutkan untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster langsung di Balai Pengobatan Lanal Pulau Rote. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote, Ian Aplugi melaporkan. Pendengar, kasus Penkasek, kematian ibu dan anak menambah sederet panjang kasus HAM, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT. Laporan Vence Sakarias. Penasihat Garda Triple X Flopamor Kota Kupang Jefta Van Soai mengatakan kasus pembunuhan AM dan anaknya LM menambah sederet panjang kasus HAM, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang. Untuk itu kehadiran ormas dan mahasiswa unjuk rasa bukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kinerja kepolisian
kepolisian, tetapi bersama mengawal agar kinerja kepolisian kasus ini dapat terselesaikan. Pada dasarnya kita tetap mendukung Polri. Dalam pengawalan dalam menyelesaikan kasus ini, tapi tentunya dengan pengawalan dari masyarakat sehingga kepastian hukum dan hukum itu bisa ditegakkan seadil-adilnya, itu bisa berlaku di Tanah Timur. Pada dasarnya kita mendukung, tapi dengan pengawalan. Sementara itu pimpinan Ormas Garuda Kupang, Max Sinlae, mengatakan sangat senang kasus ini telah mendapat perhatian dari pemerintah NTT, khususnya Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat. Dalam pertemuannya bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Max Sinlae mengatakan gubernur akan memantau dan meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk segera mengusut tuntas penanganan kasus PNKC. Jadi pribadi kami dari Aliansi Pencari Keadilan, kami mengucap terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtili Laiskodat, atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Tadi statement dari Pak Gub sangat menyenangkan kami semua Aliansi Pencari Keadilan, yang mana Pak Gub sendiri telah mendorong pihak kepolisian, pihak Kejati untuk terus mengawal kasus ini hingga keadilan itu kami dapatkan bersama. Seperti diberitakan RRI, kasus PNKC pembunuhan terhadap AM dan anaknya LM sampai saat belum terselesaikan. Meskipun kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur telah menetapkan satu tersangka berinisial RB, namun berkas perkara kasus tersebut sampai saat ini belum rampung. Hanya sebatas pemeriksaan berkas perkara dan saksi yang bolak-balik dari kepolisian dan jaksa untuk diteliti. Pemerintah Kabupaten Belu optimalkan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Inpres nomor 2 tahun 2021 melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Atambua. Febi Leolede melaporkan. Ini akan ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan kepada tenaga kerja kita yang ada di sini. Untuk memberikan perlindungan secara benar kepada pekerja, Presiden Republik Indonesia kembali mengeluarkan Instruksi Presiden Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan karena masih banyak pekerja di seluruh wilayah di Indonesia yang belum mendapatkan perlindungan secara benar seperti yang terjadi di Atambua, Kabupaten Belu. Pekerja yang terlindungi melalui program di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan hanya sebanyak 21.000 pekerja yang terdaftar. Menindaklanjuti hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Atambua melakukan sosialisasi optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 untuk kesejahteraan pekerja dan keluarga di Kabupaten Belu yang berlangsung di Gedung Wanita BT Lalenok Atambua Kamis siang. Membuka kegiatan tersebut, Wakil Bupati Belu Aloysius Haleserens mengatakan BPJS Ketenagakerjaan memberikan nilai lebih dan manfaat lebih kepada masyarakat secara khusus dalam memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja karena setiap pekerja memiliki risiko sehingga perlu adanya perlindungan untuk menjamin keselamatan saat bekerja. Terkait dengan manfaat tersebut, maka dilakukan sosialisasi agar setiap pimpinan OPD yang memiliki pekerja dapat mengetahui dengan jelas Inpres tersebut. Namun pihaknya kecewa karena banyak pimpinan OPD yang tidak hadir mengikuti kegiatan tersebut. BPJS Ketenagakerjaan memberikan nilai lebih dan manfaat lebih kepada seluruh masyarakat Indonesia, secara khusus kepada masyarakat Kabupaten Belu. Tetapi pemimpin-pemimpin di Belu, terutama pimpinan OPD kita, tidak merespons itu dengan baik. Indikasinya banyak yang tidak hadir pada saat jadi pimpinan BPJS ini ke sini memberikan kita sosialisasi, kita dengar dengan harapan kembali kita menyampaikan informasi lebih lanjut kepada kita punya masyarakat dan mereka mampu dan mau mengikuti BPJS Ketenagakerjaan agar mereka dipastikan dilindungi, dijamin. Jadi ada tenaga kerja kita katakanlah sebagai penjual pisang, dalam transaksi dan kegiatan setiap hari dia mendapatkan kecelakaan dan sudah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, mereka dijamin dilindungi. Petani juga begitu kalau dia sudah menjadi peserta. Menurut Wakil Bupati Belu, pemerintah siap mendukung
optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Inpres nomor 2 tahun 2021 karena banyak pekerja di Belu yang belum terlindungi dengan baik. Ke depan kerjasama antar pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan akan lebih dioptimalkan. Mau diberi manfaat, mau dilindungi, tetapi kita masih malas, ya. Kita masih malas. Jadi harapan saya singkat sebetulnya. Kita yang sudah hadir, terima kasih banyak. Ikutilah kegiatan sosialisasi ini sampai tuntas. Kemudian menginformasikan lebih lanjut kepada calon-calon penerima, calon-calon peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tentu ini akan ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan kepada tenaga kerja kita yang ada di sini. Kesempatan yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Atambua, Nasrullah Umar menjelaskan dengan instruksi Presiden yang dikeluarkan, maka OPD yang ada di Belu hingga ke tingkat desa perlu diikut sertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan agar dengan perlindungan kepada pekerja tidak ada lagi masyarakat miskin baru karena ada santunan yang diberikan jika terjadi kecelakaan. Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di Belu untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan sumber daya manusia. Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Belu ini merupakan pembantu pemerintah daerah dalam hal meningkatkan perekonomian dan sumber daya manusia sesuai dengan pesan Bapak Presiden. Kenapa berkaitan dengan sumber daya manusia? Karena dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah memastikan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah sampai sarjana. Dengan adanya beasiswa yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai sarjana. Yang sangat kita butuhkan adalah kolaborasi bersama. Bagaimana kita melindungi, sama-sama melindungi tenaga kerja kita yang kemungkinan hampir ratusan ribu yang ada di Kabupaten Belu. Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Atambua juga memberikan santunan beasiswa pendidikan anak hingga sarjana, santunan kematian, santunan jaminan hari tua, dan bantuan 100 karung beras untuk korban banjir di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi hari ini. Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI NTT mengajak pemuda untuk mengerjakan usaha sesuai dengan kultur lokal yang ada sebagai bentuk modal membiayai diri sendiri dan untuk kemajuan pembangunan anak muda di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Canda Sabah melaporkan. Konsen pada pemberdayaan kepemudaan, dalam hal ini konsen pada pengembangan entrepreneurship, menciptakan atau menggerakkan penyanyi muda, pemuda NTT. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia akan melakukan konsolidasi di daerah-daerah dan pemberdayaan kepemudaan, khususnya entrepreneur muda di Nusa Tenggara Timur. Ketua DPD KNPI Yoya Ripmau mengatakan, para pemuda yang tergabung dalam KNPI harus menjadi entrepreneur untuk mengerjakan usaha sesuai dengan kultur lokal yang ada di NTT sebagai bentuk tanggung jawab perjuangan pemuda ke depannya. Salah satunya dalam bidang pertanian dan perikanan sebagai modal untuk pengembangan diri dan membiayai diri sendiri. Menurutnya, KNPI berperan sebagai fondasi untuk pemberdayaan pemuda demi kemajuan pembangunan anak muda dalam keberagaman di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok Cipayung, ataupun kelompok mahasiswa atau kelompok ke daerah yang lainnya. Hari ini mereka bertarung sendiri, mereka mengambil bagian. Terus bagaimana dengan kita, pemuda? Yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi entrepreneurship, membangun usaha-usaha yang kemudian dengan mendapatkan keuntungan dari usaha itu untuk membiayai diri kita, mentanggung-jawabi perjuangan-perjuangan kita ke depan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD KNPI Adin Jauharudin mengatakan, dengan warisan sejarah kepemudaan dalam bingkai KNPI, pemuda harus bergerak dan berkolaborasi bersama untuk mempercepat pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan keberagaman di Indonesia, pemuda harus terus dipupuk untuk menjaga sekaligus membangun bangsa dan negara agar bisa maju dan berkembang. Keragaman ini dijaga, kemudian tumbuhnya anak-anak muda yang moderat, anak-anak muda yang berpikir maju,
di setiap agama, di setiap kelompok, di setiap daerah, maka keragaman bangsa ini juga akan terus dipertahankan, yang pada akhirnya bangsa ini akan bisa maju dan berkembang. Yang bisa punya daya tahan tubuh kuat, imunitas tubuh kuat, itu anak-anak muda. Ketika anak-anak mudanya ditampilkan dengan penuh keyakinan, kemudian jalan seluruh aktivitasnya, bersinergi dengan pemerintah di berbagai macam program, maka saya yakin bisa menjadi energi baru. Sebelumnya, pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia periode 2020-2023 baru saja dilantik pada 12 Februari 2022 lalu. Dengan kepemimpinan yang baru diharapkan KNPI bisa bersinergi dengan pemerintah untuk menjalankan program agar menjadi energi yang baru dalam pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Timur, serta mengajak pemuda-pemuda yang ada di NTT untuk bersama membangun NTT dengan keberagaman yang ada. RRI Kupang, Canda Saba, melaporkan. Kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Manggarai sejak beberapa minggu terakhir dari sisi jumlah mengalami tren kenaikan. Laporan Su Imam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Dr. Gigi Bertolomeus Hermopan, kepada RRI ketika dikonfirmasi via telepon pribadinya Minggu 20 Februari 2022 mengakui memang benar dalam beberapa minggu terakhir di Kabupaten Manggarai jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 mengalami peningkatan hingga mencapai 187 orang. Dijelaskan untuk penanganannya pihaknya sudah lakukan beberapa kegiatan, diantaranya gencar melakukan tracing kontak erat di beberapa tempat. Terkait dengan perkembangan COVID di Manggarai, memang ada tren kenaikan dalam beberapa minggu terakhir ini dari sisi jumlah. Itu hasil rapid antigen. Lalu juga ada yang dengan PCR, penanganannya kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama itu kan ada tracing kontak erat itu di beberapa tempat kita gencar melakukan itu. Dikatakannya, selain tracing kontak erat, pihaknya juga telah menyiapkan tempat isolasi terpusat di Wisma Atlet Golodukal untuk menampung dan merawat pasien-pasien COVID-19 dari beberapa daerah. Jadi kita telah memberikan isolasi terpusat supaya membatasi penyebaran dan mencegah terjadinya penyebaran yang lebih lanjut. Terlihat bahwa kondisi pasien ini rata-rata ringan dengan gejala-gejala yang ringan, ada juga yang tanpa gejala. Ia melanjutkan, mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19, himbauan kepada masyarakat terus dilakukan agar tetap menjaga prokes. Kemudian pihaknya juga tetap gencar melakukan vaksinasi untuk semua golongan usia di Manggarai. Ditambahkan, terjadinya lonjakan kasus COVID-19 ini disebabkan kebanyakan dari pelaku perjalanan sehingga terjadi transmisi lokal di wilayah Manggarai. Pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dan tentunya Lanal Pulau Rote gencarkan vaksinasi maritim guna meningkatkan imunitas masyarakat pesisir, optimalkan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemkad Belu kembali bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan atas tentunya juga ketenagakerjaan. Dan baiklah pendengar, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan salam sehat.